Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. Ketemu lagi sama aku di malam Jumat ini. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah kalau baik ya. Oh ya, jadi malam ini po aku tuh bakal ceritain tentang sebuah cerita yang udah melegenda dan terkenal ya di Indonesia, pasti kalian tahu. Ini tuh cerita tentang si manis jembatan Ancol po. Tapi sebelum ke ceritanya, kalian bisa subscribe dulu channel aku, share, like, and comment ya, supaya aku tuh tambah semangat lagi bikin videonya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja ke cerita. Oke kok, jadi si manis ini ceritanya itu ada dua versi. Jadi yang pertama itu tentang gadis remaja yang namanya Maryam. Terus yang kedua itu sama gadis remaja juga, cuma namanya Siti Arya. Jadi ini tuh terjadi di abad 18, di abad ke-18. Jadi aku ceritain tentang Maryam dulu kok ya. Jadi sosok Maryam ini, dia itu kerja di rumah pedagang tua yang kaya raya. Jadi dia jadi apa ya, jadi karyawannya gitu po. Cuman karena dia tuh cantik, terus tuh dia molek lah istilahnya tubuhnya, si majikannya ini tuh po suka sama dia, jadi dia mau jadikan istri kayak gitu. Tapi karena si Maryam ini nggak mau, jadi dia kabur lah po dari rumah majikannya itu. Nah karena majikannya ini marah, dia suruh lah tuh preman buat nangkap si Maryam. Cuman karena si Maryamnya ini ya pasti kalah cepat lah, namanya umur anak 16 tahun ya kan, dikejar sama preman. Cuma pok kalau diceritanya si Maryam ini, dia dilecehkan dulu sebelum dibunuh kayak gitu. Padahal dia cuma disuruh perintahkan untuk nangkap Maryam aja, tapi mungkin karena mereka hilaf, dia lecehkan si Maryam dan akhirnya dibunuh dan dibuang di persawahan dekat dengan lokasi pembunuhan tersebut yang sekarang dibangun jadi jembatan Ancol. Jadi kan zaman dulu itu cuma rawa-rawa pok. Nah kalau misalkan si Maryam itu dilecehkan dulu sebelum dibunuh, beda lagi sama Siti Arya. Kalau Siti Arya ini pok sama, cuman dia tinggal sama orang tuanya, tapi sama-sama kerja di rumah orang kaya. Nah sama ditaksir juga sama bosnya, cuman pas Siti Arya nih kabur, dia ketemu lagi sama orang Tionghoa, namanya itu Oi Tambasia. Jadi dia tuh seorang pedagang tembakau. Nah sama po, ternyata Oi Tambasia ini juga suka dengan Siti Arya. Cuman ya sama, Siti Arya pun kabur juga dari rumah pedagang tersebut. Dikirimlah juga preman buat nangkap Siti Arya. Cuman ceritanya kalau Siti Arya ini kok dia membela harga dirinya. Maksudnya waktu dia mau dilecehkan, dia tuh melakukan perlawanan sehingga dia dibunuh. Sama dibuang juga di area persawahan yang letaknya nggak jauh dari jembatan Ancol. Konon po, masyarakat di sana itu menyebut bahwa kawasan jembatan Ancol itu adalah tempat pembuangan anak jin. Karena zaman dulu waktu itu belum dibangun, itu cuman rawa-rawa, tapi keseringan kedengaran kayak suara-suara aneh gitu. Jadi para warga di sana kalau sudah lewat maghrib, udah nggak ada yang berani keluar ke daerah tersebut. Nah belakangan ini juga, maksudnya sering orang-orang tuh diperlihatkan sosok si manis jembatan Ancol itu kok. Jadi banyak nih pok kejadian-kejadian yang mereka lihat. Misalnya ada, katanya dulu tuh waktu masih rawa-rawa, ada tukang perahu, katanya dia ngeliat cewek, dia naik perahu bapaknya itu. Pas dia bayarnya pakai daun. Maksudnya mungkin awalnya pakai uang ya, cuman pas perempuannya itu udah pergi, uangnya berubah jadi daun, kayak di film Susana ya. Nah terus yang kedua itu rokok, bapak-bapak penjual rokok. Katanya tuh dia sempat ngeliat sosok cewek ini, tapi dia nggak pakai baju merah po. Padahal kan kita taunya dia tuh si manis jembatan Ancol bajunya warna merah. Dia nggak pakai baju merah. Kata bapak itu dia pakai baju kuning, rok abu-abu. Tapi emang katanya mukanya tuh manis banget. Nah itu tuh katanya dia udah ngelewatin warung bapak itu, terus dia muter balik lagi. Jadi kan bapak ini mau nanya mungkin mau beli apa, tapi dia tuh tiba-tiba hilang po. Jadi emang katanya orang sana tuh sering ngeliat cewek dari dekat tapi tiba-tiba menghilang. Nah itu dia ternyata si Maryam atau si Siti Arya. Nah yang ketiga, bapak-bapak pelukis yang ada di kawasan jembatan Ancol. Jadi katanya ada perempuan minta buat dilukiskan. Jadi bapak ini perasaannya kayak udah nggak enak. Itu kejadiannya malam pas lagi gerimis-gerimis gitu. Tapi bapaknya mungkin mikirnya mungkin perasaan dia aja. Jadi tetaplah tuh dia lukis itu cewek kan, sambil ngelihat lukisan, sambil ngelukis, ngeliat cewek ngelukis lagi. Pas udah setengah badan, pas dia ngeliatin lagi po, udah nggak ada, ceweknya hilang, nggak ada lagi. Udahlah, bapaknya cuma menyelesaikan setengah badannya aja. Nah terus juga di kawasan Ancol itu ada hotel, kalau nggak salah namanya Hotel Horizon. Nah sama po, dia tuh di sana juga ada kamar khusus untuk si manis jembatan Ancol. Sama kayak di Samudra Beach, Inna Samudra yang
hotelnya Nyai Roro Kidul. Sama ternyata pengelola Hotel Horizon juga menyiapkan hotel untuk si manis itu Pak. Orang percaya kalau dia ada di situ. Di kawasan Ancol ini, jembatan Ancol ini kerap terjadi kecelakaan lalu lintas karena katanya si manis ini Pak suka ngejahilin para pengendara-pengendara yang lewat. Misalnya kemarin katanya itu ada pengendara mobil, bis atau apa gitu ya. Jadi tahu-tahu masuk ke kali yang ada di situ. Keneknya supirnya meninggal, keneknya selamat. Pas ditanya si keneknya itu kenapa bisa jatuh ke kali, ternyata penglihatan malam itu kali itu adalah jalan raya. Jadi si manis ini kok suka mengecohkan penglihatan orang-orang yang lewat gitu. Jadi kadang-kadang katanya juga dia sering muncul di tengah jalan, orang ngerem mendadak, tahu-tahu nabrak kayak gitu. Dia suka jahil-jahil. Nah kemarin itu didatangkanlah po orang yang ahli-ahli dalam melihat-lihat makhluk-makhluk kayak gitu. Nah katanya di situ tuh ada 3 makhluk, bukan satu aja, bukan si manis doang. Jadi situ ada 3 perempuan yang memang katanya pembunuhannya tuh beda tahun tapi di tempat yang sama. Jadi ada yang tahun 1800, ada yang tahun 1900 sama 1950. Nah katanya kalau kejadian pertama memang itu kisahnya sama kayak Maryam. Yang kedua itu juga sama, maksudnya meninggalnya dibunuh dan dibuang mayatnya di situ. Kalau yang ketiga ini katanya ada cewek yang lagi nunggu pacarnya di daerah situ. Cuman tiba-tiba pas pacarnya datang ngejemput, ceweknya udah nggak ada, udah tinggal bajunya doang di kali. Nah menurut penerawangan orang pintar itu ceweknya itu yang kejadian yang ketiga itu, ceweknya itu ditaksir sama raja yang ada di jembatan itu. Jadi di jembatan itu juga sama punya kerajaan. Nah rajanya itu katanya naksir sama cewek ini, jadi cewek itu tuh hilang secara misterius gitu. Nah yang terakhir jadi orang pintar ini berkomunikasi sama salah satu makhluk yang ada di situ, cuman dia nggak mau nyebutin namanya. Tapi katanya itu bukan remaja, dia umur sekitar 30 menjelang 40 tahun. Terus ya sama sih, memang dia meninggalnya penasaran, makanya dia suka kayak ngejahilin orang di situ karena memang dia sudah nyaman tinggal di situ dan jadi penunggu di situ. Sebenarnya sih memang yang kayak gitu-gitu katanya ya kalau jadi penunggu atau gentayangan kayak gitu kan ada urusan di dunia yang belum selesai. Tapi ya kembali lagi ya, biasanya kayak gitu jin. Karena sepengetahuanku kalau misalkan orang yang sudah meninggal itu langsung urusan di dunia tuh langsung hilang gitu, udah nggak ada lagi yang namanya gentayangan atau gimana-gimana. Setahu aku yang bisa berwujud seperti orang yang sudah meninggal itu tuh adalah jin, jadi bukan orang tersebut. Karena kalau kita sudah meninggal, sudah semua yang ada di dunia terputus gitu Jadi menurut kalian itu versi yang mana yang benar, versi 1 atau 2? Silahkan komentar. Jadi kalau misalkan aku ada salah-salah kata dan info, mohon dimaklumi ya ya. Sampai ketemu di malam Jumat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.